Ibu saudari, teman-teman muda, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada. Jangan lupa kalian bisa share channel ini kepada setiap rekan-rekan muda yang lain, supaya mereka juga boleh terus bertumbuh dalam setiap kehidupan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih yang sudah menulisnya. Teman-teman semua terberkati. Haleluya. Thank you ya buat teman-teman semua yang sudah menulis. Nah seperti ini, kalau kalian terberkati, saudara bisa tulis seperti Bu Agnes Simba. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudara, ada waktu di dalam setiap kehidupan kita semua, di tengah-tengah suci, ya di tengah-tengah sunyinya malam, sambil kita scroll TikTok atau media sosial yang lain, tiba-tiba ada pertanyaan yang bikin kamu dan saya ya diam sejenak. Seperti terpaus dalam hidup kita semua. Ya kita nggak bisa bergerak apa-apa, tetapi kita berdiam. Lalu kemudian kita bertanya, apa artinya semua ini? Apa arti semua kehidupanku ini? Kalian lihat highlight reel orang lain yang mungkin kuliah di luar negeri, yang karirnya mentereng, yang pekerjaannya bisa 2-3 digit. Ada yang di dalam negeri seperti itu, di luar negeri juga sama. Ya, ada yang kelihatannya hubungannya sempurna di dalam setiap hidup mereka. Lalu kemudian kalian lihat diri kalian sendiri. Hidup yang rasanya seperti lagu yang diputar berulang-ulang. Ya, bangun. Lalu kemudian ada tugas kelas. Kalian harus mengikuti setiap kelas maupun studi baik di sekolah, high school, SMA maupun di teman-teman semua university atau universitas. Kalian mengerjakan itu semua tugas-tugas. Lalu kemudian kalian selesai, ya mungkin ada yang ke perpustakaan, ada yang ngobrol dengan teman-teman semua. Lalu kemudian kita pulang ke rumah, scroll lagi, lalu tidur, lalu kita ulang lagi, teman-teman semua. Atau mungkin kayak lagu Mbak Surip dulu ya, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ya teman-teman semua. Kita jadi generasi yang paling ahli ya dalam eksis, khususnya Gen Z. Tetapi di balik itu ada jiwa yang haus, yang bertanya apakah hidupku cuma sekedar jadi background karakter dalam cerita orang lain? Apakah kehadiranku di dunia ini cuma numpang lewat, tanpa bekas, tanpa makna di dalam setiap kehidupan kalian semua? Hari ini firman Tuhan mau rindu, ya mau mengingatkan kita semua. Saudara, seperti air segar di padang gurun jiwa, Tuhan punya kabar baik untuk kalian semua. Saudara, idenya Tuhan untuk setiap kehidupan kita semua bukan cuman sekedar eksis, tetapi untuk impact, memberikan dampak, memberikan impact bagi generasimu, bagi kawan-kawanmu, bagi keluargamu. Kalian bisa bayangkan sebuah ponsel yang paling canggih di dunia ini, ponsel yang tercepat. Kalian beli dengan harga yang mahal. Kalau sekarang iPhone berapa tuh ya? Ya yang terbaru 17 mungkin atau 18. Ya saudara ini dikasih oleh Tuhan. Kalian beli dengan harga mahal. Spesifikasinya top. Kameranya saudara ini dikasih oleh Tuhan itu jutaan megapiksel. Prosesornya prosesor tercepat. Tapi fungsinya ternyata cuma buat terima telepon dan SMS. Itu pun jarang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Selebihnya kalian yang membeli ya telepon seperti itu yang paling canggih di dunia ini, kalian cuman pakai ya paling 1-2 jam. Lalu selebihnya cuman ditaruh diam di meja, lihat hari-hari kalian berlalu. Saudara, kita sering memperlakukan hidup kita seperti ponsel itu. Ya perhatikan baik-baik Gen Z. Kita adalah mahakarya ciptaan Tuhan. Desainnya sempurna di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kapasitasnya luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kalian semua. Tetapi kita memilih untuk hanya beroperasi pada fungsi yang paling dasar. Apa sih biasanya fungsi yang paling dasar dalam kehidupan manusia? Ya eksis, ya mau eksis, survive, numpang lewat. Kita hanya puas dengan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita semua, tanpa pernah menjalankan semua fitur yang luar biasa yang Tuhan tanamkan untuk sebuah tujuan dalam kehidupan kita semua, yaitu Bapak Ibu Saudari, teman-teman muda, membuat dampak.
membuat dampak, impact bagi sesamamu. Tuhan hari ini ingin menginstal ulang pemahaman kita. Dia ingin kita semua mengaktifkan semua potensi yang sedang tertidur di dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena kita bukan hanya dibuat untuk sekedar nyala saja atau hidup saja. Tetapi kita semua dibuat untuk mengubah dunia sekitar kita semua. Saudara, ayo. Ada seorang pemuda yang rajin berdoa. Ya, di dalam setiap kehidupannya dia bilang, Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi impact yang besar. Ubah aku seperti Musa yang dapat membelah laut, atau seperti Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Pemuda ini rajin, dia berdoa seperti itu dalam setiap kehidupannya. Tetapi suatu hari mamanya bilang, nak, tolong jemput adikmu dong yang lagi les di sana. Lalu kemudian si pemuda itu, saudara dikasih lihat Tuhan, dia berkeluh kesah. Ih, si mama, aku lagi berdoa untuk rencana Tuhan yang besar, masa disuruh jemput-jemput adik sih? Ya, kata si pemuda itu. Lalu dia dengar di hati kecilnya berkata, kalau kamu gak bisa jadi Musa buat adikmu sendiri, mana mungkin aku percayakan kamu untuk membelah lautan masalah yang lebih besar lagi. Saudara, kita seringkali seperti pemuda itu. Kita membayangkan impact itu seperti sesuatu yang epic, sesuatu yang viral, sesuatu yang dilihat banyak orang. Kita ingin mengubah dunia, tetapi lupa bahwa dunia itu dimulai dari lingkaran terdekat kita semua. Saudara, saya nggak bisa ya tanda kutip menjadi berkat buat mungkin jutaan orang atau belasan juta, puluhan juta orang. Tetapi saya percaya dalam cycle yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan, termasuk di channel Pastor Deso, bukan satu kebetulan. Kita semua bertemu, saudara ini dikasih lihat Tuhan. Saudara dengar baik-baik setiap firman Tuhan, merenungkan, menikmati persekutuan di dalam hadirat Tuhan, bukan satu kebetulan. Ya, setiap hari Tuhan percayakan ratusan orang untuk dilayani. Ya, saudara ini dikasih oleh Tuhan, itu pun bukan kebetulan. Bukan langsung jutaan teman-teman semua. Waktu saya memulai mungkin di bawah 10 orang, ya, terus demikian, sampai akhirnya Tuhan percayakan puluhan, ratusan, pernah sampai 300, 400 yang masuk ke channel Pastor Deso. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, kita berdoa dalam setiap kehidupan kita semua, kita membayangkan impact itu sesuatu yang epic maupun viral dan dilihat banyak orang. Kita ingin mengubah dunia, tetapi kita lupa bahwa dunia itu dimulai dari lingkaran-lingkaran terdekat kita, termasuk keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita. Hari ini kita akan belajar bahwa panggilan untuk berimpact bukan dimulai dari luar sana, tetapi dimulai in here, di dalam keluargamu. Dan itu bukan besok, bukan untuk yang lain, tetapi dimulai. Ya, saudara ini kasih lihat Tuhan di depan mata kalian semua hari ini. Saya mau mengajak kita semua, teman-teman muda dimanapun kalian berada. Mari kita mau belajar mengenai bukan sekedar eksis buat orang muda, tetapi memberikan impact buat generasi kalian semua. Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, Gen Z adalah generasi sekali lagi yang paling terkoneksi, paling kreatif, tapi juga seringkali dihantui pertanyaan besar. Apa gunanya aku ada di dunia ini? Kalian hidup di dunia yang penuh dengan highlight reel orang lain di media sosial kalian semua. Kalian melihat orang-orang seolah-olah eksis atau ada dengan begitu gemilangnya di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi di balik layar banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apakah hidupku cuma sekedar lahir, sekolah, kerja, bisnis, dapetin 1 triliun. Kan ada ya orang-orang yang seperti itu, yang mengejar bisnis, mengejar omset dan lain sebagainya. Lalu kemudian saudari kita nikah, punya anak, lalu kemudian mati. Apakah cuma sekedar scrolling atau posting di dalam setiap kehidupan kalian semua? Tetapi tentunya ada sebuah kehampaan, sebuah anxiety, kecemasan yang berkata, aku hanya sekedar ada,
tetapi aku tidak pernah membuat perbedaan apa-apa di dalam setiap kehidupanku. Orang-orang muda banyak yang lari ke luar negeri, tetapi di luar negeri pun saudara dikasih oleh Tuhan, karena mereka hanya ingin buat hidup diri mereka sendiri. Mereka tidak memberikan dampak apa-apa dalam setiap hidup mereka. Ya, mungkin mereka bisa menyimpan ya dalam setiap hidup mereka hasil pekerjaan mereka, tetapi hanya buat mereka dan keluarga mereka sendiri. Saudara, firman Tuhan hari ini datang menjawab kegelisahan-kegelisahan itu. Tuhan tidak pernah merancang hidup kita hanya untuk sekedar eksis. Dia merancang kita untuk create impact, untuk memberikan impact, memberikan dampak, untuk meninggalkan jejak, dan untuk mengubah dunia di sekitar saudara dan saya. Teman-teman semua, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kalian semua, khususnya buat Gen Z, bagaimana beralih dari sekedar eksis menjadi generasi yang impactful, berdampak penuh bagi setiap kehidupan saudara, berpengaruh buat setiap orang-orang di sekitarmu. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar dari setiap kehidupan kita semua, bahwa Anda dan saya ada dari eksistensi yang random atau acak menuju tujuan ilahi. Kita ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin yang tadinya random kita nggak ngerti kemana kita harus melangkah, tetapi saudara ini dikasih oleh Tuhan, kita bergerak menuju kepada tujuan ilahi dalam setiap kehidupan kita semua. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Realitas Gen Z hari-hari ini, dunia itu sering mengatakan kalian adalah produk dari randomness atau produk dari acak-acakan, ya. Belum lagi mengenai evolusi, teori Darwin dan lain sebagainya. Tidak heran banyak yang merasa hidupnya tanpa tujuan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi Alkitab berkata sebaliknya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalian bukanlah sebuah kecelakaan. Walaupun mungkin ada orang-orang juga yang dilahirkan, saudari, maaf, tanpa pernikahan. Mereka lahir begitu saja tanpa pemberkatan nikah. Ada saja orang-orang yang dilahirkan ya daripada mereka-mereka yang tidak menikah dalam setiap pemberkatan nikah yang benar, yang kudus. Tetapi ingat baik-baik, walaupun kita lahir mungkin dari dunia pasangan yang seperti itu dari orang tua kita semua, kalian bukanlah sebuah produk ataupun manusia, ya, sebuah kecelakaan. Kalian adalah buatan Allah dalam setiap kehidupan kalian semua. Kata buatan Allah poima, poiema dalam bahasa Yunaninya. Dari kata yang sama untuk puisi maupun karya seni. Kalian adalah mahakarya. Kalian adalah karya seni Allah. Dan setiap mahakarya itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Amin. Dengan sebuah tujuan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kalian itu unik masing-masing. Itu bisa melalui talenta, ya, dalam bermusik, ya teman-teman semua, dalam coding, menulis program-program di komputer dan lain sebagainya. Menulis, ada yang pintar menggambar, ya. Ada yang teman-teman semua kuliah, ya. Kalau kita kan biasanya kuliah apa yang seperti biasa di Indo, ya. Tapi ada juga yang kuliah unik, menggambar dan lain sebagainya. Ya saudarain kasih oleh Tuhan. Ada yang kuliah AI hari-hari ini. Ada yang berbisnis. Ada yang jadi pengacara membela keadilan sosial, jadi hakim dan lain sebagainya. Atau sekedar kita menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman yang depresi dalam setiap hidup kita semua. Saudara, hidup kita bukan tentang menemukan tujuan hidupmu sendiri, tetapi menemukan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kalian semua. Inilah desain Allah bagi setiap hidup saudara dan saya, untuk berdampak, ya, dari eksistensi yang random menuju tujuan ilahi dalam setiap kehidupan kita semua. Ini yang pertama. Pastor Deso mau mengajak kita semua. Saudara, kita mau belajar dari seorang yang bernama Gideon. Gideon adalah seorang pemuda dari suku terkecil dan keluarganya yang paling miskin pada saat itu.
Ketika Tuhan menyuruhnya menyelamatkan Israel, reaksinya adalah merasa tidak berarti dan dia tidak mampu di dalam setiap hidupannya. Gideon bersembunyi untuk mengirik gandum karena dia takut musuh. Dia melihat dirinya sebagai orang yang tidak berguna atau pribadi yang tidak berguna. Saudara, Tuhan menyapa Gideon, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan gelar yang bertolak belakang dengan keadaan nyatanya. Apa yang disampaikan Tuhan ketika menyapa Gideon? Tuhan sampaikan, ya pahlawan yang gagah perkasa, Tuhan menyertai engkau. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Saudara, identitas Gideon bukan ditentukan oleh keadaannya, tetapi oleh panggilan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, walaupun dalam kondisi kalian yang biasa-biasa saja itu, Tuhan bisa memakai dalam setiap kehidupanmu dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tuhan melihat potensi ya yang bahkan tidak Gideon lihat dalam dirinya sendiri. Ini membuktikan bahwa kita adalah buatan Allah. Saudara dan saya dirancang dengan tujuan yang spesifik, bukan produk kebetulan. Kita ada bukan produk kebetulan. Yang setuju katakan amin. Saudara dirancang sendiri oleh Allah di dalam setiap hidup saudara. Dan Tuhan melihat potensi yang bahkan saudara dan saya tidak lihat di dalam diri saudara sendiri. Tuhan tahu potensi-potensi itu dan Dia sudah berikan dalam kehidupan kita semua. Saudara, kita dirancang dengan tujuan yang spesifik, bukan dari produk yang kebetulan. Ingat baik-baik Gen Z dimanapun kalian berada, hidupmu bukanlah sebuah kesalahan atau kebetulan. Sebelum kamu merencanakan hidupmu, Tuhan sudah merancangnya dengan penuh tujuan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kamu adalah mahakarya, dan sebuah mahakarya selalu diciptakan dengan maksud dan tujuan yang indah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Daripada kalian bertanya apa yang ingin kulakukan atau apa yang ingin kulakukan dengan hidupku ya Tuhan. Saudara, mendingan saudara ganti pertanyaan-pertanyaan itu. Tuhan, apa yang ingin Engkau lakukan melalui hidupku? Ganti pertanyaannya, ya Bapak Ibu Saudari. Jangan bertanya apa yang ingin kulakukan di dalam hidupku, tetapi saudari tanyakan, Tuhan, apa yang ingin Engkau lakukan melalui setiap hidupku? Ini menggeser fokus dari keinginan diri kepada tujuan ilahi dalam setiap hidup teman-teman semua, khususnya orang-orang muda. Lihatlah kelemahan dengan cara yang baru seperti Gideon. Saudara, kita punya area-area di mana kita memiliki kelemahan-kelemahan tertentu di dalam setiap hidup kita semua. Orang lain tidak tahu, tetapi saudara tahu. Tuhan juga tahu setiap kelemahan-kelemahan itu. Saudara, seperti Gideon, ada area di mana kamu merasa paling tidak mampu atau kecil. Justru itu bisa menjadi panggung bagi kuasa Tuhan. Kecemasanmu bisa menjadi saluran untuk menghibur orang lain. Bahkan latar belakangmu yang biasa-biasa saja itu bisa menjadi cerita tentang bagaimana Tuhan memakai orang yang biasa untuk perkara-perkara yang luar biasa. Teman-teman semua, ambillah waktu 10 menit ya dalam keheningan. Tuliskan di notes HP-mu masing-masing, Tuhan, aku percaya Engkau punya tujuan untuk kehidupanku. Tolonglah tunjukkan satu langkah kecil yang bisa kuambil hari ini untuk mengenal tujuanmu lebih dalam. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, langkah itu bisa saja berupa melayani seorang teman, melayani mungkin saudaramu, orang tuamu, anak-anakmu. Kalian mempelajari sebuah keterampilan dengan motivasi yang baru, ya, ayo. Atau mungkin kalian merenungkan Alkitab lebih dalam, yang tadinya hanya baca atau nggak pernah baca sama sekali. Kalian mulai merenungkan firman Tuhan di dalam setiap hidup kalian semua. Inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua. Dari eksis, dari sekedar eksis yang acak dalam hidup kalian semua atau yang random, itu menuju kepada tujuan ilahi dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini yang pertama. Saudara, kalian Gen Z ada bukan sekedar eksis, tetapi Tuhan rindu untuk memberi impact di dalam setiap kehidupan kalian, khususnya buat generasi kalian. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan rindu supaya kalian semua, ya Gen Z, memiliki dampak buat setiap kehidupan kalian kepada orang-orang.
Dari sekedar scroll menjadi saudari diutus dan menjadi garam. Matius 5 ayat 13-16, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teman-teman semua yang terkasih, ya realitasnya dalam hidup Gen Z hari-hari ini, hidup bisa saja sibuk sekali dengan scrolling, melihat hidup orang lain, ya sampai kita lupa bahwa kita sendiri diutus, diutus untuk masuk ke dalam dunia yang nyata, untuk menjadi berkat, untuk menjadi cerminan Kristus bagi setiap kehidupan teman-teman kalian semua atau orang-orang di sekitar kalian. Jangan hanya sibuk scrolling melihat hidup orang lain. Saudara, sampai kalian lupa hidup kalian sebenarnya lagi diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia. Kalian adalah garam dan terang dunia. Saudara, biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Biarlah setiap orang boleh mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang baik dalam setiap kehidupanmu yang kau lakukan. Teman-teman semua, Yesus dengan sangat gamblang mengatakan identitas kita, yaitu garam dan terang. Garam itu kecil, ya tapi dampaknya besar. Garam itu bisa mengawetkan, memberi rasa, membuat haus. Sedangkan terang itu dapat menerangi kegelapan, bahkan yang sekecil, yang kecil sekalipun di dalam setiap kehidupan kalian semua. Teman-teman semua, garam itu berbicara tentang influence yang tidak mencolok. Ya, coba campur garam dengan air. Ya itu nggak kelihatan, kalau dikocok-kocok nggak kelihatan ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah itulah, garam itu berbicara tentang influence yang tidak mencolok. Kalian memberikan impact, memberikan pengaruh, tidak mencolok memang, tetapi penting di dalam setiap kehidupan kalian semua. Impact kalian dimulai dari hal-hal yang kecil, dari integritas saat tidak ada yang melihat kalian semua. Dari kata-kata yang membangun di grup-grup chat, ya teman-teman semua, di medsos kalian semua masing-masing. Serta kalian menolak untuk ikut menyebarkan hoax di dalam setiap kehidupan kalian semua. Itulah garam, ya, memberikan influence yang tidak mencolok dalam setiap kehidupan kalian semua saat orang lain pada korupsi, baik waktu, uang, ya teman-teman semua kalian memilih untuk tidak seperti itu. Kalian memilih untuk tetap studi dengan baik, bekerja dengan rajin, studi juga dengan rajin. Karena kalian tahu, kalian harus menimba ilmu itu semua. Kalian harus belajar bertanggung jawab, melakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Dan bukan hanya untuk masa depanmu. Itulah garam. Sedangkan terang berbicara tentang visibilitas yang tidak bisa disembunyikan. Di mana terang, saudari, ada di tengah-tengah kegelapan, pasti terang itu bisa dilihat. Ketika kalian hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemasan itu, teman-teman semua, itu akan terlihat. Itu akan memancing orang-orang untuk bertanya, kok dia bisa ya? Masih muda, dia melayani Tuhan. Masih muda, dia tetap bersukacita. Padahal dia baru loh ditinggal sama orang tuanya. Baru loh kemarin diputus pacar. Baru loh begini, baru loh begitu. Dia diputus pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kok dia bisa tetap sukacita ya? Kok dia tetap bisa mengasihi ya? Kok dia tetap memiliki damai sejahtera ya dari Allah? Saudara, itulah terang. Tidak bisa disembunyikan. Ketika kalian hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, itu akan terlihat. Dan itu akan memancing pertanyaan orang-orang di sekitarmu, teman-temanmu, keluarga-keluargamu. Dan mereka rindu mengenal Tuhan lewat hidupmu. Berhentilah sekedar menjadi penonton atau scroll di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadilah pelaku. Tuhan mengutus kita semua ke cycle kita masing-masing. Ke kampus, ke komunitas online, ke keluarga. Bukan sekedar untuk eksis di sana. Bukan hanya teman-teman semua untuk eksis. Bertemu dengan teman-teman dan lain sebagainya. Tetapi untuk menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang. Bukan hanya ikut kegiatan OSIS, bukan hanya ikut kegiatan mahasiswa senat dan lain sebagainya, tetapi kalian hadir di sana untuk menjadi garam dan terang. Impact itu dimulai dari lingkaran-lingkaran terkecil kehidupan kalian semua.
sahabat-sahabat kalian, mungkin ada 1-2 orang yang kalian punya sahabat. Dan kalian bisa jadi berkat buat sahabat-sahabat kalian itu. Ini yang kedua, ayo dari sekedar scroll menjadi teman-teman semua diutus menjadi garam dan terang di dalam setiap hidup kalian semua. Ini yang kedua, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Teman-teman semua, Ruth adalah seorang perempuan asing. Ketika dia di Moab, ya, dia adalah orang Moab maksud saya. Lalu kemudian dia berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Walaupun dia sudah menikah, tetapi ternyata suaminya meninggal, teman-teman semua. Dan akhirnya dia menjadi janda, dia miskin, dia tinggal di negeri asing bersama mertuanya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, Naomi. Dia bisa saja pasif dan menjadi korban keadaan, dan dia meninggalkan Allah daripada suaminya itu. Tetapi dia memilih untuk bertindak. Kata-kata terkenalnya dalam setiap kehidupan Ruth, teman-teman semua, kemana engkau pergi, aku pergi. Dia katakan hal itu kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, kata Ruth. Teman-teman semua, ini menunjukkan komitmen di dalam setiap kehidupan Ruth untuk memberikan impact di lingkaran terkecilnya hanya buat 1 orang, yaitu Naomi. Ruth menjadi berkat buat Naomi. Dan kalau saudara tarik garis keturunan saudari yang dikasih oleh Tuhan, maka Ruth salah satu saudari yang dikasih oleh Tuhan garis keturunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dirunut ke atas ya, dari setiap garis keturunan itu teman-teman semua. Nah, Ruth tidak memiliki platform medsos atau pengaruh yang besar. Impactnya itu dimulai dengan hal yang sederhana. Dia setia, dia kerja keras, dia rajin, dia pergi ke ladang untuk memungut jelai yang jatuh. Setiap hari dia datang ke situ. Untuk apa? Untuk menghidupi Naomi. Menghidupi Naomi. Saudara, justru tindakan kecilnya yang setia, rajin, penuh integritas ini menarik perhatian calon suaminya saat itu, yang bernama Boas. Ya, dan pada akhirnya ya Ruth menjadi bagian dari garis keturunan Yesus. Dia adalah garam di lingkungannya. Kehadirannya yang setia, memberi rasa, mengubah seluruh situasi keluarganya. Dia gak perlu hadir menjadi influencer terbesar pada zamannya, menghasilkan jutaan pengikut, followers, seperti ya cita-cita setiap orang-orang muda hari-hari ini. Kalau ditanya mau jadi apa sih? Mau jadi TikToker, mau jadi YouTuber dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara mau jadi seperti itu, konten-konten kreator yang seperti itu, teman-teman semua, kalian pasti akan akan membuat konten-konten yang rindu viral, dapat like banyak orang, ya pengikut lebih banyak dan seterusnya. Tetapi ternyata Ruth tidak seperti itu. Ruth menunjukkan komitmen atau impact di lingkaran terkecilnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar dari Ruth. Dia adalah garam di lingkungannya. Saudara pun juga garam di lingkungan saudara. Kehadiran Ruth yang setia memberi rasa. Saudara pun juga belajar kehadiran saudara, teman-teman semua Gen Z yang setia juga dapat memberi rasa dan mengubah seluruh situasi keluarga-keluarga kalian, teman-teman kalian, sekolah kalian, kampus kalian, tempat pekerjaan kalian, dimanapun Tuhan percayakan hidup kalian. Impact itu tidak dimulai dari hal-hal yang besar dan viral. Impact itu dimulai dari kesetiaan dalam hal-hal kecil. Dan tentunya dalam integritas, dalam lingkaran-lingkaran terdekatmu, dalam cycle terdekatmu dalam hidupmu. Teman-teman semua, ayo kita belajar menjadi garam dan terang. Itu adalah tentang pengaruh yang konsisten dan tulus. Ya, pengaruh yang konsisten dan tulus. Ini bukan tentang menjadi terkenal di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari para Gen Z, berikanlah impact di tengah-tengah hidupmu. Bukan hanya di dunia real saja ketika saudara dan saya ada ya, menjalani aktivitasmu sehari-hari. Tetapi di dunia digital juga demikian. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan apakah postmu, tweetmu, storymu, ini menjadi garam yang memberi rasa kebenaran dan damai, atau justru menjadi racun yang memicu pertengkaran dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Setiap tweetnya, setiap teman-teman semua storynya, statusnya dan lain sebagainya menyerang pribadi yang lain. Ya, coba tanya status-status itu semua.
Apakah itu benar-benar memberi rasa kebenaran dan damai bagi setiap orang yang menontonnya atau membacanya? Atau justru menjadi racun yang memicu pertengkaran sana sini dalam setiap kehidupan kalian semua? Ayo Gen Z, jadilah terang dengan menyebarkan konten-konten yang membangun, bukan yang menghakimi di dalam setiap kehidupan kita semua. Belajarlah seperti Ruth, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan sepenuh hati. Sekecil apapun itu, belajarlah, setialah. Entah itu kerja part time, setialah. Bantu orang tua, setialah. Bantu adikmu, kakakmu. Ya, saya pernah dengar kakak-kakak yang membantu adik-adiknya untuk sekolah. Ya, dianya nggak sekolah tinggi tetapi adik-adiknya bisa kuliah. Karena apa? Kerja keras dari kakaknya atau abangnya. Teman-teman semua, ayo, kesetiaan dalam hal-hal kecil inilah. Ini adalah latihan untuk saudara dan saya dipercayakan impact yang lebih besar lagi ke depannya oleh Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Ayo berlatih, ya. Nanti kalau ditaruh Lazarus ya, saudara dikasih oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara, ya, Lazarus yang miskin sama orang kaya itu, kalau ditaruh di depan rumahmu, saudara, atau siapapun yang Tuhan taruh untuk saudara tolong dalam hidupmu, jangan abai, tolonglah mereka. Amin. Tolonglah. Pilihlah satu lingkaran terdekatmu, baik keluarga, mungkin ada teman, ya, dalam pertemanan, perkawanan kalian, atau grup di kelas kalian, grup di kampus kalian, grup di tempat pekerjaan kalian. Teman-teman semua, ayo pilih satu lingkaran terdekatmu. Komitmenlah untuk menjadi garam di sana, ya, selama seminggu ke depan, sebulan ke depan, bahkan selamanya kalau bisa, ya. Teman-teman semua, ayo kita bisa menjadi pendengar yang baik ketika mereka lagi membutuhkan tempat curhat, ya. Kalian dapat mengucapkan kata-kata yang positif atau hanya sekedar memberikan kuping, telinga untuk mendengarkan setiap keluh kesah mereka semua. Atau kalian juga dapat membantu mereka tanpa diminta sama mereka dalam hidup mereka. Ini yang kedua. Kita belajar, ya, dari sekedar scroll menjadi teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Kalian semua diutus jadi garam dan terang dalam kehidupan kalian semua. Yang ketiga, kita belajar bukan sekedar eksis, tetapi impact khususnya buat kalian Gen Z. Yang ketiga, kita belajar dari mengejar popularitas menuju memikul salib. Banyak Gen Z yang mengejar popularitas hari-hari ini, ya teman-teman semua. Tetapi saya mau mengajak kita semua merenungkan di dalam Markus 8, 34-35. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Teman-teman Gen Z, budaya kita ini mendorong, ya, untuk mengejar pengakuan, like, followers, dan popularitas di dalam setiap kehidupan kalian semua. Itulah budaya hari-hari ini, ya. Akhirnya kalian bermedsos, buat medsos hanya untuk mengejar pengakuan, like, followers, popularitas, nanti mendatangkan endorse mendatangkan duit dan lain sebagainya. Ini adalah versi modern, ya, dari teman-teman semua yang mau menyelamatkan nyawa kalian sendiri. Tetapi kebenaran Alkitab yang kita belajar, Yesus memberikan paradigma yang terbalik 180 derajat. Impact yang sejati dan abadi justru lahir dari kehilangan. Bukan dari apa yang kalian dapatkan. Impact sejati itu lahir ketika kita berhenti berpusat pada diri sendiri dan memulai mengikut Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, memikul salib. Salib kita semua, yaitu misi dan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara masing-masing. Yang setuju katakan amin. Ayo, sekalipun itu tidak populer, sekalipun itu tidak nyaman dan penuh dengan pengorbanan di dalam setiap kehidupan kalian semua, saudara, tetapi itulah salib yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kalian semua yang perlu kalian pikul. Daripada menghabiskan energi untuk membangun personal branding saudara, gunakanlah energi itu untuk membangun personal branding daripada kerajaan Allah. Tentunya lewat Yesus Kristus yang kita percayai. Saudara, ini berimpact abadi. Amin. Ini berimpact abadi.
Ini tidak diukur dari jumlah followers, tetapi dari berapa banyak hidup yang disentuh, diubahkan, dimenangkan bagi kemuliaan Kristus. Makanya Pastor Deso setiap hari, pagi-pagi khususnya, setiap hari terus setia. Karena apa? Lagi menginvestasikan saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, mengumpulkan harta di sorga, ya, menginvestasikan waktu supaya saudara dan saya terus melakukan setiap persiapan-persiapan yang terbaik, dan tentunya menjadi saksi Kristus supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin ada dari antara kalian yang dipanggil untuk melayani anak-anak jalanan. Saya pernah lihat ada satu pendeta di media sosial juga, ya, salah satunya saudara, saya lupa namanya. Tapi saya pernah lihat tuh, ya, pendeta itu melayani anak jalanan. Dia menyekolahkan anak-anak itu dan lain sebagainya. Memberikan beasiswa, buat tatoan di mana-mana teman-teman semua. Ya, kalau dilihat kayaknya itu bukan pendeta deh. Kalau dilihat secara kasat mata manusia yang kelihatan. Tetapi hatinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada hati Tuhan. Ada hati Kristus. Untuk apa? Menyentuh, melayani setiap orang-orang yang dipercayakan kepada setiap hidupnya oleh Tuhan. Itu cycle-nya teman-teman semuanya. Ayo. Saudara, mungkin kalian dipanggil untuk menjadi suara kebenaran di media digital. Mungkin kalian dipanggil untuk menjadi entrepreneur yang jujur. Ya, itu adalah salib kita semua. Pikulah itu di dalam setiap hidup saudara dan saya, dimanapun kita berada. Ayo, inilah yang ketiga, saya mau mengajak dari mengejar popularitas menuju kepada memikul salibmu masing-masing. Ya, supaya saudara menjadi generasi Gen Z yang berimpact bagi generasimu. Teman-teman semua, contohlah daripada Tuhan Yesus. Di dalam Markus 8 ayat 34, sebelum Yesus masuk ke dalam passionnya, iblis mencobainya di padang gurun dengan tawaran-tawaran dalam setiap kehidupannya. Tawaran-tawaran yang diberikan oleh iblis, teman-teman semua, itu memiliki impact. Impact yang instan, versi dunia. Tetapi iblis bilang dapat mengubah batu jadi roti kalau kamu bisa. Ayo, ya, itu kepuasan fisik. Iblis bilang untuk menyembah iblis supaya dia mendapatkan kekuasaan atas kerajaan dunia atau pengaruh. Tapi Yesus tidak mau. Lalu diajak lagi untuk melompat dari bait Allah, ya, supaya mungkin nanti dilihat orang kamu gak akan mati, ya, nanti malaikat-malaikat pasti menopangmu dan lain sebagainya. Yesus menolak semua ini. Saudara, pengaruh-pengaruh dari si jahat, ya, entah kepuasan fisik yang ditawarkan, pengaruh-pengaruh dunia yang ditawarkan oleh si iblis, maupun viral menjadi, ya, teman-teman semua, pribadi yang viral pada saat itu. Mungkin mau dikenang oleh dunia dan lain sebagainya pada zaman itu khususnya. Tetapi Yesus menolak itu semua. Jalan yang dia pilih bukan jalan si jahat. Jalan yang dia pilih adalah jalan salib, jalan penderitaan, jalan penolakan, dan jalan kematian. Yang tampaknya adalah sebuah kegagalan ataupun tragedi. Tetapi lewat jalan salib itu, teman-teman semua, sudah berapa banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Bapa di surga lewat setiap pribadi Yesus Kristus. Jutaan. Bahkan sekarang kekristenan menjadi agama nomor 1 di dunia. Walaupun teman-teman semua dengan berbagai tantangan di sekitarnya. Tetapi teman-teman semua, kita tidak boleh berhenti untuk memberitakan Injil. Teruslah beritakan Injil sampai ujung-ujung bumi di dalam setiap hidup kita semua. Jalan salib itu adalah paradoks terbesar dalam kehidupan manusia. Masa bisa hidup lewat kematian? Dan banyak orang bertanya-tanya, mana mungkin itu peristiwa salib? Ya kalau udah mati, mati saja. Oh, bukan Yesus itu yang disalib dan lain sebagainya. Banyak orang seperti itu masih tidak mau percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kehidupan melalui kematian. Ada kemuliaan melalui kehinaan. Dan ada impact tertinggi melalui pengorbanan total di dalam Yesus. Saudara, Yesus tidak mencari pengakuan atas dunia ini. Dia taat kepada Bapa di sorga. Sekalipun itu berarti kehilangan nyawa. Dan justru melalui ketaatan itulah impact terbesar sepanjang sejarah tercapai. Apa itu? Saudara, keselamatan bagi umat manusia. Itulah yang dicari, ya, oleh setiap tokoh-tokoh iman sebelum Yesus hadir ke tengah-tengah dunia ini.
Bahkan sampai zaman sekarang, saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudari melalui ketaatan Yesus Kristus, itulah impact terbesar sepanjang sejarah manusia. Yaitu keselamatan bagi kalian semua yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kalian semua. Teman-teman semua, ayo pada kesempatan saat hari ini, impact sejati dan abadi seringkali lahir dari proses kehilangan. Kehilangan kenyamanan, kehilangan popularitas, atau bahkan mimpi pribadimu, semua hilang ketika mengiring Yesus. Tetapi kita rindu untuk taat pada misi yang Tuhan percayakan. Ini bukan tentang menyiksa diri, tetapi tentang memilih untuk taat kepada Bapa daripada menuruti ego dan tawaran-tawaran dunia ini. Teman-teman semua, ayo kita belajar bersama-sama bahwa kesuksesan bukanlah mengenai jumlah followers, tetapi ketaatan kepada Bapamu dari setiap tindakan-tindakan kecil, walaupun itu tidak terlihat oleh manusia yang lain, tetapi Bapamu di surga mencatat itu semua melalui malaikat-malaikatnya. Saudara, tanyakan dalam setiap hidupmu, apakah aku melakukan apa yang Tuhan mau? Sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada yang memuji dalam setiap hidup saudara, pikulah salibmu, pikulah salibmu. Ya, salib buat Gen Z itu juga bisa berarti pilihlah integritas. Ya, kalian tidak mencontek saat ujian, sekalipun semua orang melakukannya. Kalian tidak korupsi dalam setiap pekerjaanmu, sekalipun orang-orang sebagian besar di kantormu yang melakukan setiap tindakan-tindakan demikian. Pilihlah integritas untuk hidup benar, hidup jujur. Yang kedua, teman-teman semua, pikul salib bagi Gen Z juga bisa berarti pilihlah kemurnian. Pilihlah kemurnian. Ketika kalian ada hubungan-hubungan pacaran, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua, ya, bangunlah hubungan pacaran yang berkenan kepada Tuhan. Jangan saudara pikir, saudari, oh ini udah jadi pacar, lalu semuanya bisa dilakukan, ya. Hubungan suami istri pun dilakukan dan lain sebagainya. Tolak kalau ada pacar-pacarmu yang demikian. Ya teman-teman semua, sebelum menikah, kalian ini teman-teman semua adalah makhluk yang harus kudus di hadapan Tuhan. Ya, semua tindakan-tindakan teman-teman semua seks yang dilakukan di luar nikah, itu teman-teman semua adalah tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Seks itu menjadi kudus ketika dilakukan di dalam pernikahan yang benar di hadapan Tuhan. Karena seks itu juga rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan manusia, supaya saudara bisa menghasilkan keturunan bagi kemuliaan Tuhan. Pilihlah kemurnian ketika kalian Gen Z memikul salibmu. Yang ketiga, pilihlah kasih. Saudara membela teman yang lagi dibully, bela mereka. Ya, sampaikan kepada teman-teman yang suka-suka bully itu, ya teman-teman semua, jangan begitu. Kita kan sama-sama ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Kita sama-sama, udah jangan dibully deh, mendingan diem. Ya teman-teman semua, ayo kita membela teman-teman semua yang dibully. Sekalipun resikonya kita jadi tidak keren lagi, gak lagi teman-teman semua, teman-teman kita yang lain pada suka sama kita. Tetapi kalau ada teman-teman yang dibully, jangan sampai kayak kemarin tuh, ya, yang mungkin ada kasusnya, katanya ini baru katanya, ya teman-teman semua, yang dibully oleh teman-temannya di tempat kuliah, sehingga dia entah loncat tak apa, dia mengakhiri hidupnya. Ya teman-teman semua, ayo pilihlah kasih. Ini dapat membela teman-temanmu di dalam setiap hidupmu, sekalipun risikonya kalian tidak populer. Ya teman-teman semua, kalian bisa melakukan satu atau identifikasi satu area dalam hidup kalian. Di mana sih kalian merasa Tuhan memanggil kalian untuk memikul salib, untuk memilih yang benar, bukan yang populer. Berdoalah meminta kekuatan daripada Tuhan, lalu lakukan hari itu. Ya teman-teman semua, lakukan perkara-perkara itu, maksud saya hari ini juga. Jangan tunggu besok-besok. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saya mau mengajak dimanapun kalian berada, para Gen Z, ya, ayo kita belajar di dalam setiap hidup kita semua. Supaya kalian sadar, jadi kepada Gen Z yang merasa terjebak dalam rutinitas atau eksis ini, firman Tuhan berkata, yang pertama, identitas kalian semua, ya, ingat baik-baik, itu adalah karya seni Allah, dibuat untuk tujuan yang mulia. Yang kedua, ya, setiap Gen Z dimanapun kalian berada, ya, firman Tuhan berkata kepada kalian,
panggilan hidup kalian adalah menjadi garam dan terang. Ya, baik di dunia real, digital, itu semua dunia nyata kita hari-hari ini. Ayo jadi garam dan terang. Setiap tulisan-tulisanmu, ketikan-ketikanmu, biar itu boleh semakin ya membangun tubuh Kristus, menyelamatkan setiap orang-orang yang membutuhkan setiap penghiburan dalam setiap hidup mereka. Itulah panggilan kalian semua. Dan yang ketiga, kalian diingatkan, metode kalian adalah menyangkal diri dan memikul salib, bukan mengejar popularitas. Rancangan Tuhan bagi kalian bukanlah untuk hidup yang biasa-biasa saja, tetapi rancangan Tuhan bagi setiap kehidupan kalian semua, yaitu untuk memberikan impact yang abadi, dampak yang abadi. Kalian tidak perlu menunggu sampai tua untuk melakukan hal-hal demikian. Impact itu dimulai dari sekarang juga. Dari cara kalian memperlakukan orang tua kalian, dari konten yang kalian buat, dari konten yang kalian tonton, dari uang yang kalian berikan untuk misi Tuhan, dari doa yang kalian naikkan untuk setiap teman-teman yang sedang putus asa. Teman-teman semua, mulailah dari sekarang untuk memberikan dampak atau impact yang abadi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua, khususnya buat Gen Z dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat hari ini kami lelah hanya sekedar eksis. Kami lelah mengejar hal-hal yang tidak pernah bisa memuaskan jiwa kami. Tetapi hari ini kami diingatkan, kami mau menerima kebenaran-Mu dan melakukannya. Kami percaya bahwa kami semua adalah buatan Allah, diciptakan untuk tujuan yang mulia. Jadikanlah kami garam dan terang bagi generasi kami. Kami mau menyangkal diri kami ya Tuhan, memikul salib kami, memikul panggilan-Mu dan mengikut Yesus. Pakailah setiap hidup kami semua ya Allahku. Sekecil apapun itu kelihatannya di mata manusia, tetapi untuk memberikan impact bagi kerajaan-Mu. Mulailah hari ini di tempat kami berada, di rumah kami masing-masing, di perjalanan kami, dimanapun kami mendengar, di ruang-ruang privasi kami semua. Jamah setiap hati kami semua. Di dalam nama Yesus yang memberikan hidupnya untuk memberikan impact terbesar dalam kehidupan kami, yaitu menyelamatkan hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Berkatilah orang-orang muda, sehingga mereka dapat memberikan hidup mereka sejak masa muda. Karena tidak pernah sia-sia orang yang memberikan hidup mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus sejak masa muda mereka. Berkati setiap hidup mereka, berkati keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi, pasangan mereka, anggota keluarga mereka, adik kakak mereka, koko cici mereka berkati, abang adik mereka Tuhan berkati, saudara-saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka terberkati. Pada kesempatan saat hari ini, biarlah kami semua rindu untuk menjadi generasi yang memberikan impact bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami semua rindu terus menjadi berkat bagi sesama kami semua. Diberkatilah pribadimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan dalam istirahatmu Tuhan menjaga, menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya saudari, kalau saudara terberkati, saudara bisa menulis seperti itu. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota ataupun negara saudara. Bapak Ibu saudari, sekali lagi Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan saat hari ini. Buat setiap tap-tap layarnya, gift yang sudah diberikan, terima kasih. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, buat kalian yang sudah memberikan persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur lewat pelayanan Pastor Deso. Setiap waktunya Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian kalian semua. Bahkan buat setiap gift yang diterbangkan, terima kasih ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bagi kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, ya donasi, support, kolekte terhadap pelayanan Pastor Deso. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan kalian terberkati lewat pelayanan Pastor Deso,
kalian dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya di atas ya, atau profil saya. Saudara bisa memberikan lewat BCA atau lewat Social Bus. Bagi orang-orang di Indonesia, gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Bagi orang-orang luar negeri yang rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, lewat channel Pastor Deso kalian dapat memberikannya lewat Social Bus. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, dukunglah pelayanan Pastor Deso, pelayanan penginjilan ini dengan setia, dengan tulus kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati. Puji Tuhan, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, saya mohon undur diri malam hari ini. Biarlah kalian semua menjadi genzi-genzi yang terus Tuhan pakai buat generasi kalian. Kalau ada mau curhat-curhat, mau konseling dan lain sebagainya, mau didoakan, kalian mungkin mau nikah, mau pembaptisan dan lain sebagainya dalam pelayanan-pelayanan gereja, ya. Kalau kalian tidak menemukan mungkin pembina rohani dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan kalian, khususnya yang di sekitar, kalian tidak mendapatkan, kalian bisa chat langsung kepada Pastor Deso ya. Kalau kalian mau dukung doa dan lain sebagainya, langsung chat langsung kepada Pastor Deso. Apapun yang menjadi pergumulan, minimal kami akan doakan setiap pergumulan-pergumulan kalian semua ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Atau mungkin kita nanti bisa set waktu schedule, kalau memang tidak terlalu jauh untuk saudara kami doakan, ya mungkin kita akan set schedule untuk bertemu dan lain sebagainya. Kalau memang ada orang-orang yang rindu untuk ya konseling dan lain sebagainya. Khususnya di wilayah yang jangan jauh-jauh ya, sekitar Jabodetabek saja teman-teman semua. Haleluya. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Genzi-genzi yang setia. Datang kepada Tuhan Yesus, memilih Tuhan Yesus, memilih jalan kebenaran dan hidup lewat Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Salam dari saya Pastor Deso. Dukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel penginjilan ini. Sampai bertemu besok pagi 7:30 pagi, Senin sampai Sabtu. Ya lewat program Refresh Reset. Saudara yang kasih lihat Tuhan. Program Genzi ini Selasa, Kamis, Sabtu jam 7 malam. Sabtu lebih cepat mungkin 6:30. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sekali lagi buat kalian semua. God bless you ya. Teman-teman semua yang sudah setia. Salam dari Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Selamat beristirahat ya, selamat bobo kembali. Sampai berjumpa besok pagi.